Menimbang bahwa sebelum sampai pada bagian konklusi, perlu Mahkamah kemukakan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, secara faktual, materi substansi Undang-Undang Ketenagakerjaan telah berulang kali dimohonkan pengujian konsulitasnya ke Mahkamah. Menurut data pengujian Undang-Undang di Mahkamah, sebagian materi atau substansi dalam Undang-Undang 13/2003 telah 37 kali diuji konsulitasnya. Berdasarkan jumlah pengujian tersebut, dari 36 yang telah diputus Mahkamah, 12 permohonan dikabulkan, baik kabul seluruhnya maupun kabul sebagian. Artinya, sebelum sebagian materi substansi Undang-Undang 13/2003 diubah dengan Undang-Undang 6/2023, sejumlah materi substansi dalam Undang-Undang 13/2003 telah dinyatakan oleh Mahkamah bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, baik untuk seluruh norma yang diuji maupun yang dinyatakan inkonstitusional atau konstitusional secara bersyarat. Terhadap fakta tersebut, karena sebagian materi substansi telah dinyatakan inkonstitusional dalam batas penerapan yang wajar, Undang-Undang 13/2003 tidak utuh lagi. Kedua, secara faktual pula, sebagian materi substansi Undang-Undang 13/2003 telah diubah dengan Undang-Undang 6/2023. Meskipun diubah dengan Undang-Undang 6/2023, ternyata tidak semua materi substansi Undang-Undang 13/2003 diubah oleh pembentuk undang-undang. Artinya, saat ini untuk materi substansi yang diatur oleh undang-undang, hal ihwal yang berkenaan dengan ketenagakerjaan diatur dalam dua undang-undang, yaitu Undang-Undang 13/2003 dan Undang-Undang 6/2023. Selain itu, sebagian materi substansi ketenagakerjaan tetap merujuk pada sejumlah putusan Mahkamah. Berkenaan dengan fakta tersebut, dalam batas penerapan yang wajar terbuka kemungkinan adanya materi substansi di antara kedua undang-undang aku tidak sinkron atau tidak harmonis antara yang satu dengan yang lainnya. Bahkan ancaman tidak konsisten, tidak sinkron, dan tidak harmonis demikian akan semakin sulit dihindarkan atau dicegah dengan telah dinyatakan sejumlah norma dalam Undang-Undang 13/2003 bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau inkonstitusional oleh Mahkamah. Tidak hanya materi Undang-Undang 13/2003, sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan aku, sejumlah norma dalam Undang-Undang 6/2023 pun dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dengan UUD NRI tahun 1945. Dengan fakta demikian, terbuka kemungkinan terjadi perhimpitan antara norma yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dalam Undang-Undang 13/2003 dengan norma yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dalam Undang-Undang 6/2023. Dalam batas penerapan yang wajar, perhimpitan demikian terjadi karena sejumlah norma dalam Undang-Undang 13/2003 berkelindan dengan perubahan materi dalam Undang-Undang 13/2003 yang diubah dalam Undang-Undang 6/2023. Ketiga, sekalipun yang dipersoalkan dalam permohonan aku adalah sebagian besar norma dalam klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang 6/2023, untuk memahami secara komprehensif semua norma yang diuji konstitusionalitasnya tersebut, Mahkamah pun membaca peraturan pelaksana Undang-Undang 6/2023, termasuk pula membaca peraturan perundang-undangan yang dinilai relevan. Setelah membaca peraturan dimaksud, Mahkamah mendapatkan fakta, yaitu sejumlah peraturan pemerintah dibuat tanpa mendapat delegasi dari Undang-Undang 6/2023. Tidak hanya itu, terdapat banyak materi dalam peraturan pemerintah yang jikalau diletakkan dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan merupakan materi yang seharusnya menjadi materi undang-undang, bukan materi peraturan perundangan yang lebih rendah dari undang-undang. Misalnya materi yang berkenaan dengan pembatasan hak dan kewajiban warga negara, inkasu hak dan kewajiban pekerja buruh, pemberi kerja atau pengusaha. Padahal merujuk pasal 28J ayat 2 UUD NRI 1945, pembatasan dapat dilakukan dengan produk hukum berupa undang-undang. Berdasarkan seluruh fakta yang dikemukakan di atas, perhimpitan norma yang diatur dalam Undang-Undang 13/2003 dengan norma dalam Undang-Undang 6/2003 sangat mungkin akan mengancam perlindungan hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi warga negara inkasu yang berpotensi merugikan pekerja buruh dan pemberi kerja atau pengusaha, sebagaimana amanat pasal 8D ayat 1 UUD NRI 1945. Tidak hanya persoalan kemungkinan perhimpitan norma dimaksud, perumusan norma dalam Undang-Undang 6/2003 dalam kaitannya dengan norma dalam Undang-Undang 13/2003 yang diubah, baik berupa pasal dan ayat, sulit dipahami secara awam, termasuk sulit dipahami oleh pekerja buruh. Jika semua masalah tersebut dibiarkan berlarut-larut dan tidak segera dihentikan atau diakhiri, tata kelola dan hukum ketenagakerjaan akan mudah terperosok dan kemungkinan terjebak dalam ancaman ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pembentuk undang-undang segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam Undang-Undang 6/2023. Dengan undang-undang baru tersebut, masalah adanya ancaman ketidakharmonisan, ketidaksinkronan materi substansi Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat diurai, ditata ulang, dan segera diselesaikan. Selain itu, sejumlah materi peraturan perundang-undangan diperbaiki. Selain itu, sejumlah materi atau substansi peraturan perundang-undangan diulangi lagi.
Selain itu, sejumlah materi substansi peraturan perundang-undangan yang secara hierarki di bawah undang-undang termasuk dalam sejumlah peraturan pemerintah dimasukkan sebagai materi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tidak hanya itu, dengan cara mengaturnya dalam undang-undang tersendiri dan terpisah dari Undang-Undang 6 2023, Undang-Undang Ketenagakerjaan akan semakin lebih mudah dipahami. Dengan menggunakan dasar pemikiran tersebut, waktu paling lama 2 tahun dinilai oleh Mahkamah cukup bagi pembentuk undang-undang untuk membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang substansinya menampung materi Undang-Undang 13 2003 dan Undang-Undang 6 2023, serta sekaligus menampung substansi dan semangat sejumlah putusan Mahkamah yang berkenaan dengan ketenagakerjaan dengan melibatkan partisipasi aktif serikat pekerja atau serikat buruh. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1, 4.2 dianggap diucapkan. 4.3, pokok permohonan para pemohon berkenaan dengan norma pasal 42 ayat 1 dan ayat 2 dalam pasal 81 angka 4, pasal 56 ayat 3, dalam pasal 81 angka 12, pasal 57 ayat 1, dalam pasal 81 angka 13, pasal 64 ayat 2, dan pasal 81 angka 18, pasal 79 ayat 2 huruf B, dan pasal 79 ayat 5, dalam pasal 81 angka 25, pasal 81 ayat 1, pasal 88 ayat 2, pasal 88 ayat 3 huruf B, dalam pasal 81 angka 27, pasal 88C, pasal 88D ayat 2, pasal 88F dan pasal 81 angka 28, pasal 90A dan pasal 81 angka 31, pasal 92 angka ayat 1, dalam pasal 81 angka 33, pasal 95 ayat 3, dalam pasal 81 angka 36, pasal 98 ayat 1, dalam pasal 81 angka 39, pasal 51 ayat 3 dan ayat 4, dalam pasal 81 angka 40, pasal 157 ayat 3, dalam pasal 81 angka 49, dan pasal 156 ayat 2 dalam pasal 81 angka 47 Undang-Undang 6 2023 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Pokok permohonan para pemohon berkenaan dengan norma pasal 42 ayat 3 huruf A dan huruf C serta ayat 5 dalam pasal 81 angka 45, pasal 56 ayat 4 dan pasal 81 angka 12, pasal 59 ayat 3 dalam pasal 81 angka 15, pasal 61 angka ayat 1 huruf C dan pasal 81 angka 16, pasal 61A dalam pasal 81 angka 17, pasal 65 dan pasal 81 angka 19 yang menghapus pasal 65 Undang-Undang 13 2003, pasal 66 dalam pasal 81 angka 20, pasal 79 ayat 2 dan pasal 81 angka 25 yang dikaitkan dengan norma pasal 84 dalam pasal 81 angka 26, pasal 88 ayat 3 huruf J Undang-Undang 13 2003 yang telah dihapus oleh pasal 88 ayat 3 dalam pasal 81 angka 27, pasal 88 ayat 4 dan pasal 81 angka 27, pasal 88A ayat 7, pasal 88B, pasal 88E dan pasal 81 angka 28, pasal 89 dan pasal 81 angka 29, pasal 90 dan pasal 81 angka 30, pasal 90B dan pasal 81 angka 31, pasal 91 dan pasal 81 angka 32, penjelasan pasal 94 dalam penjelasan pasal 81 angka 35, pasal 97 dalam pasal 81 angka 38, pasal 151A dalam pasal 81 angka 41, pasal 154A ayat 1 huruf B dalam pasal 81 angka 45, pasal 157A ayat 1 dan pasal 81 angka 49, pasal 161, pasal 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, dan pasal 172 Undang-Undang 6 2003 yang telah dihapus adalah tidak beralasan menurut hukum. Pokok permohonan berkenaan dengan norma pasal 156 ayat 4 dalam pasal 81 angka 47 Undang-Undang 6 2003 adalah prematur. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan.